Ada dua kasus berbeda kematian remaja perempuan yang diwarnai kejanggalan. Pertama, putri penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Komondo ditemukan tewas di rumah kos di kawasan Bendan Ngisor, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis sore. Sementara di Medan, Sumatera Utara, kematian seorang mahasiswi Universitas Sumatera Utara yang jasadnya ditemukan di dalam rumahnya dinilai tidak wajar oleh pihak keluarga. Alinsia Bokman Kondomo, putri penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, tewas. Ia diduga mengembuskan nafas terakhir di rumah kos seorang temannya di Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Ngisor, Semarang, Kamis sore. Kasus ini bermula saat Rumah Sakit Elizabeth Semarang kedatangan remaja pria yang membawa teman wanitanya yang sudah meninggal dunia. Rumah sakit yang curiga kemudian menghubungi kepolisian, sedang teman pria itu kemudian menghilang. Hasil penyelidikan sementara pada Kamis siang, Alinsa datang ke kamar indekos temannya di Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Ngisor, Semarang. Saat polisi melakukan penggeledahan di kamar indekos, polisi menemukan sejumlah botol minuman keras, sementara teman pria korban tidak di tempat. Memang ada yang mencurigakan, Pak? Ada, patut diduga, mencurigakan, makanya kita konfirmasi ke keluarga terkait kematiannya nanti untuk memastikan dilakukan otopsi. Kalau ciri sementara, Pak, ada kekerasan fisik? Sementara belum ada untuk fisik. Nanti hasil otopsi lah yang menyatakan nanti semuanya. Masih soal kematian janggal di Medan, Sumatera Utara, kematian mahasiswi Universitas Sumatera Utara bernama Mahira Dinabila dinilai janggal oleh pihak keluarga. Sebelumnya Mahira ditemukan tewas di rumahnya di Komplek Taman Riviera di Jalan Sisingamangaraja, Medan pada 3 Mei 2023. Pihak keluarga menyebut saat ditemukan jenazah Mahira memprihatinkan dengan kepala tinggal tengkorak seperti terbakar sementara tubuhnya utuh. Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah Mahira dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Namun saat itu ayah angkat Mahira, yaitu pria berinisial M, tidak bersedia jenazah anak angkatnya diotopsi. Menilai janggal dengan kematian anak kandungnya, ayah korban meminta polisi melakukan ekshumasi dan otopsi jenazah sang anak. Bahwasannya ini mati nggak wajar kalau saya lihat. Banyak kejanggalan. Saya lihat, ini anak bayi, betul tahu saya benci walaupun saya tidak diperjumpakan. Dari keterangan pihak keluarga, sang anak diadopsi oleh pria berinisial M bersama istrinya. Pada tahun 2020, mantan istri pria berinisial M meninggal dunia dan Mahira tinggal sendirian di rumahnya. Diketahui sebelumnya ayah angkatnya telah bercerai dengan ibu angkat korban dan menikah dengan wanita lain. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Depok, Jawa Barat. Seorang ASN wanita yang sedang hamil terjebak di dalam lift selama 30 menit di kantor pemerintahan Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat siang. Seorang aparatur sipil negara terjebak dalam lift di gedung Baleka kantor pemerintahan Kota Depok pada Jumat siang. Video evakuasi ASN viral di media sosial. Dalam rekaman kamera amatir terlihat sejumlah orang yang berusaha menolong ASN dengan mencoba membuka pintu lift dari luar. Setelah kurang lebih 30 menit, pintu lift yang dibuka paksa oleh beberapa orang berhasil terbuka. Wanita yang sedang dalam kondisi hamil itu keluar dari lift dan langsung mendapat pelukan dari rekan-rekannya. Saat dikonfirmasi oleh wartawan soal insiden lift, pihak Dinas Pendidikan dan Humas Pemkot Depok belum memberikan keterangan. Dari Depok kita ke Kota Jambi, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat mengevakuasi anak sapi yang terperosok ke dalam sumur sedalam 4 meter. Seekor anak sapi dengan bobot sekitar 70 kg terperosok ke dalam sumur sedalam 4 meter di kawasan Lorong Sepakat, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Jumat sore. Sang pemilik sapi dibantu beberapa tetangga berusaha untuk mengeluarkan namun tidak kunjung berhasil. Evakuasi pun mendapat bantuan dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Dengan menggunakan tangga, petugas turun ke dalam sumur dan mengikat anak sapi dengan tali.
Anak sapi kemudian ditarik dengan bantuan alat derek yang terpasang di mobil damkar. Proses evakuasi berjalan selama kurang lebih 50 menit dengan menerjunkan 9 personel dari peleton 3 damkar Kota Jambi. Berikutnya kita ke Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Seorang kakek berusia 77 tahun terombang-ambing di laut lepas selama 18 jam. Seorang kakek 77 tahun asal Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung terombang-ambing di laut lepas selama belasan jam di perairan Tanjung Bunga, Bangka Tengah, Kamis sore. Insiden terjadi saat korban sedang menjaring ikan, namun tiba-tiba ombak besar menghantam perahunya hingga terbalik. Ia berusaha bertahan dengan berpegangan box fiber yang mengapung selama 18 jam. Korban akhirnya ditemukan oleh nelayan yang melintas dan dievakuasi oleh Basarnas. Pada Jumat pagi, korban masih menjalani perawatan di Puskesmas Desa Kebintik, Bangka Tengah.